Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah, pemirsa dan pendengar channel saya yang saya hormati. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia dan pertolongannya kita bisa melakukan apa saja, termasuk pertemuan pada kali ini. Shalawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya setelah kita berupaya untuk mengikuti ajaran beliau dengan cara mempelajari apa yang menjadi perintah dan larangan beliau, dan juga setelah itu berupaya untuk mengikutinya sesuai kemampuan kita masing-masing. Pada kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan apa itu ujian, yang ternyata ujian kita di dunia ini adalah selama hidup. Ujian kita di dunia ini selama hidup, karena saya kemarin mengatakan dunia ini cobaan, surga adalah kenikmatan, serta neraka adalah siksaan. Dan neraka juga dibagi dua, ada neraka yang kekal dan yang tidak kekal. Kalau surga hanya satu, yaitu semuanya kekal. Kalau sudah masuk surga tidak mungkin keluar. Dan kalau masuk neraka masih ada kemungkinan keluar, manakala dia masih mempunyai iman. Jamaah rahimakumullah. Nah, di samping dua hal tadi, ternyata yang ujian itu juga ada lagi, yaitu perintah dan larangan. Jadi di dalam dua hal, yaitu tadi penderitaan dan kebahagiaan, ada sisi lain yaitu perintah. Perintah itu pun ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Misalnya contohnya menikah, atau menafkahi batin istri, mencari rezeki dan sebagainya, itu juga perintah yang menyenangkan. Ini perintah yang memberatkan ya, seperti haji, sholat dan sebagainya, itu memberatkan, puasa. Baik, jadi Allah SWT memang menguji kita dengan perintah dan larangan. Banyak dalil itu, salah satunya dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya campur, kita sudah tahu proses kejadian manusia adalah percampuran antara sperma dan ovum atau sel laki-laki dan perempuan ya, yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan kami akan mengujinya dengan perintah dan larangan. Maka kami jadikan untuk manusia itu pendengaran dan penglihatan. Jamaah rahimakumullah. Jadi pendengaran dan penglihatan kita ini adalah merupakan ujian dari Allah, nikmat tapi ujian. Nah, beruntunglah bagi penyandang disabilitas netra atau disabilitas tunarungu, itu ada korting. Kalau yang netra, korting di dalam hisap-hisap mata, dan dalam tunarungu ya telinga. Jadi dua nikmat Allah ini pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu berhati-hatilah bagi yang diberikan lengkap, dan juga jangan terlalu bergembira bagi yang diberi sebagian, sebagian yang lain masih ada pertanggungjawaban yang berat. Jamaah rahimakumullah. Nah, ujian-ujian ini yang terutama kemarin sudah saya janjikan, yaitu ujian yang bersifat cobaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan ini, sudah saya simpulkan, saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, nanti dibuka lagi. Itu ada rasa khawatir, lapar, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicintai atau dicoba secara psikologis, kehilangan buah-buahan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Allah Subhanahu wa taala sebelum itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan juga surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini tadi ayat 45 dan 46. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu gimana? Di dalam ayat 45 dijelaskan, orang yang khusyuk adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa ia akan bertemu Allah. Ya, ia akan bertemu Allah. Jadi kalau orang yang tidak punya keyakinan akan bertemu Allah, akan dibangkitkan, ya tidak bisa khusyuk. Salah satunya ialah dengan itu, dengan punya keyakinan ada hari akhir, akan bertemu Allah. Dan di dalam ayat yang lain, dalam ayat 153 surat Al-Baqarah juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, ya mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Wahai orang yang beriman, saya ulangi, bersabarlah dengan wasta'inu, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita diperintahkan untuk sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Tapi juga diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena di dalam sholat banyak sekali event-event atau momen-momen untuk kita berdoa. Contohnya waktu sujud, dan waktu sujud sudah sekian kali, kemudian tahiyat akhir sebelum salam, setelah membaca innaka hamidum majid. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir saya berikan suatu penghiburan, suatu kabar gembira bahwa Allah berjanji di dalam Al-Quran, setiap kesukaran pasti berdampingan dengan kemudahan. Difirmankan 2 kali dalam surat Al-Insyirah, surat ke-94 di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita tidak perlu berputus asa. Percayalah, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dan kita senantiasa memohon, karena dengan banyak-banyak berdoa. Sudah saya pernah singgung, orang berdoa itu tidak ada ruginya. Seandainya doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sekarang, itu tetap merupakan ibadah dan kemungkinan besar akan diganti. Ada kemungkinan diganti di sisi Allah di surga nanti. Tapi sudah barang tentu kita berharap untuk dikabulkan di dunia ini dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Dan terakhir, perlu kita sadari bahwasanya kesulitan itu memang sudah sunnatullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan di dalam kesulitan. Jadi tidak ada orang yang bebas dari kesulitan. Maka kalau saya sambungkan dengan kata-kata saya di depan, karena dunia ini cobaan, surga ini adalah kenikmatan, dan neraka adalah siksaan. Itu nyambung insya Allah. Jadi memang sudah sunatullah. Tidak ada orang yang mengalami kesulitan. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepandai apapun, setinggi jabatan apapun, manusia pasti dihadapkan dengan kesulitan demi kesulitan. Bahkan menurut Ustadz Firanda, atau Ustadz yang saat ini juga terkenal di medsos ini juga, bahwa sejak lahir kita sudah dihadapkan dengan kesulitan. Mulai dari mencari puting susu ibunya, waktu lahir dia mengapa nangis dan sebagainya. Ternyata itu adalah kesulitan demi kesulitan. Jamaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Yang intinya adalah mari kita hadapi hidup ini dengan optimis dan juga dengan tawakal dan dengan berusaha. Salah satunya ialah dengan berdoa. Di samping ikhtiar lahir ya. Seperti yang kita hadapi saat ini, wabah corona ini juga tidak cukup dihadapi dengan penyuntikan, dengan jaga jarak, tapi juga dengan doa. Orang bijak mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan imun. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan tambahan pencerahan bagi para pemirsa dan pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.